Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revansa Bayu Samudra, mahasiswa USM dengan NIM G211190033. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perintah Linux. Mengenal perintah Linux. Pada dasarnya, perintah Linux adalah sebuah aplikasi. Hanya saja aplikasi ini tidak mempunyai tampilan grafis dan hanya mempunyai tampilan berbasis teks. Perintah Linux sebenarnya adalah jenis aplikasi konsol yang cara menjalankannya harus menggunakan shell, terminal, command line, interface. Apa itu Linux Shell? Linux Shell adalah interface yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Pada umumnya, shell berupa command line interface ataupun graphical user interface. Baik, di sini langsung aja masuk mengenal terminal emulator. Terminal emulator adalah aplikasi yang menyediakan interface berbasis teks CLI untuk mengakses shell dari GUI shell. Perintah Linux case sensitif. Saat mengetikkan perintah Linux, pastikan kamu menggunakan huruf kecil karena semua perintah dasar Linux menggunakan huruf kecil. Huruf besar kecil dianggap berbeda, jadi berhati-hatilah saat kamu membuat file nama. Baik, langsung saja kita masuk ke fitur auto complete pada terminal Linux. Baik, di sini sudah masuk ke tampilan terminal dalam Linux. Kita langsung saja praktekkan. Coba mengetikkan apt lalu apt get Nah, di sini langsung saja kita pada contoh di atas saya ketikkan apt lalu saya akan tombol tab 2 kali, maka Linux akan memberi sugesti daftar perintah yang diawali dengan apt. Fitur auto complete ini juga bisa digunakan untuk mengingatkan perintah yang lupa. Lalu kita langsung saja mulai dengan belajar menggunakan terminal Linux. Di sini kita ketikkan unem min a pwd ls plk. Langsung saja ketikkan df min h. Baik, selanjutnya kita akan masuki tips belajar Linux. Tips di bawah akan menjelaskan saat saya menuliskan contoh perintah Linux akan selalu diawali dengan tanda pagar dan dolar. Artinya, tanda pagar pada terminal Linux menandakan kamu sedang menggunakan user root, sedangkan tanda dolar menandakan user
yang sedang kamu gunakan merupakan user biasa atau bukan user root. Saat saya menuliskan perintah pada tutor pagar, artinya perintah harus dijalankan menggunakan user root. Jika kamu ingin menggunakan user biasa, maka tambahkan sudo contoh perintah. Selanjutnya kita memasuki perintah Linux untuk mengelola file dan folder. Di sini kita ketikkan cd. Di sini cd adalah untuk berpindah antar direktori. Cara menggunakan cukup ketikkan cd diikuti dengan path directory yang ingin kamu tuju. Kemudian langsung saja buat folder. Touch merupakan perintah termudah untuk membuat file kosong dan bisa digunakan untuk merubah timestamp. mkdir ini perintah untuk membuat folder kosong. Kemudian masukkan mv nama file belajar. mf digunakan untuk memindahkan dan mengganti file name atau folder. Tujuan sama dengan asal cara ini digunakan untuk rename file dan folder. Oke, selanjutnya langsung saja tampilannya seperti itu. Lalu kita akan mencoba mengganti file tadi. Caranya ketikkan mf underscore nama user underscore .exe. Lalu kita ketikkan nama file
masuk SS1 praktikum .txt. Nah, di sini saya mempraktekkan cara mengganti nama file di folder home. Langsung saja kita enter, kemudian kita cp ini untuk mengopi dan mempaste file dan direktori. Cara menggunakannya cukup mudah, tinggal ketikkan cp saja lalu masukkan ke folder yang tadi Anda buat. Langsung saja lalu kita tampilkan aplikasi tadi ls. Nah, ini nama belajar Linux. Ini file yang tadi kita buat. Baik, kita memasuki tahap selanjutnya. Sudah terhapus. Kita langsung saja memasuki tahap selanjutnya. Kita akan mengecek atau mengasih contoh cara mengecek spesifikasi pada Linux. Ketikkan lsb underscore alias selanjutnya get /proc. Di sini get proc version untuk menyimpan aplikasi version untuk versi komputernya. Langsung saja kita lanjutkan. Name esa ini untuk menggunakan melihat aplikasi CPU atau prosesor ya. Kemudian tekan lspci untuk melihat aplikasi driver. Di sini melihat aplikasi drivernya dari Linux. Sini selanjutnya selanjutnya tipe
Dan ini untuk melihat aplikasi RAM selanjutnya. LSPLK. Untuk melihat aplikasi SSD ataupun hard disk DF -H. Selanjutnya di sini belajar install, update dan hapus aplikasi dengan terminal. apt get install, kemudian nama aplikasinya. Kita juga dapat bisa menginstal beberapa aplikasi melewati di sini, seperti ketikkan sudo apt-get install nama aplikasi 1, aplikasi 2 dan selanjutnya. Selanjutnya cara update, masukkan cara sudo seperti tadi, apt-get update. Di sini untuk update aplikasi, informasi aplikasinya. Kemudian untuk update sama seperti tadi, sudo apt-get upgrade. Dan untuk mengupgrade semua aplikasinya, kita masuk get disk upgrade. Nah, seperti ini cara mengupdate seluruh aplikasi. Dan cara untuk mencari aplikasi di Linux, masukkan sudo apt search, kemudian nama aplikasinya. Kemudian untuk melihat informasi detail aplikasinya, masukkan saja show nama aplikasi. Kemudian cara mengecek aplikasi apakah sudah terinstall, langsung saja kita ketikkan sudo apt-get untuk tahap selanjutnya, cara menghapus aplikasi dengan memasukkan perintah apt-get kemudian remove. Ini untuk menghapus aplikasi. Di sini menghapus, tetapi
tetapi filenya tidak terhapus. Kemudian selanjutnya untuk menghapus aplikasi beserta file antivirusnya yang dibuat, langsung saja masukkan perintahnya seperti tadi, sudo apt-get lalu purgo. Untuk menghapus aplikasinya dan devices dari aplikasi satunya, kita masukkan sudo apt-get remove. Untuk tahap selanjutnya, untuk mengecek status jaringan Linux via terminal, ketikkan perintah IP. Di sini kita lihat IP-nya. Untuk menguji sambungan, kita masukkan perintah ping google.com. Untuk menghentikan, kita ketikkan saja Ctrl+C. Selanjutnya ketikkan net start min bash. Untuk mengetahui jalur booting, kita masukkan trashpad google.com. Nah, kemudian yang terakhir, melihat status jaringan terhadap interface. If config -a untuk menampilkan informasi tentang proses informasi, kita masukkan perintah ps hub untuk melihat semua proses yang berjalan di Linux. Langsung saja kita masukkan lagi ps more. Kemudian untuk mencari informasi proses tertentu, ps grep min i nama aplikasi Chrome. Lalu kemudian untuk melihat sinyal yang tersedia, kita masukkan perintah kill -l.
Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyajikan video saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.